Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Rafia yang kicik keren oke. Nah, kali ini Bunda kehadiran tamu yang keren. Ada kakak Rihanna dari kelas 10-4. Oke, selanjutnya Nama saya Bunga Lestari dari kelas 10-4. Ini dadakan ya kak ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan notifikasi dan loncengnya agar bisa melihat video-video yang Bunda upload. Nah, hari ini Bunda kehadiran tamu, ada Rihanna, ada Bunga dari kelas 10-4. Kenapa sih di podcast gitu ya kak? Kira-kira kenapa sih kak? Kenapa sih kak Bunda podcast kalian? Kata Bunda ada sesuatu hal yang buat Bunda penasaran. Oh iya, sama gitu juga jawabannya. Iya Bun. Sama ya, oh iya benar. Bunda penasaran karena menurut Bunda gitu, mereka ini anak-anak yang pintar, amin, alhamdulillah. Tapi attitude-nya bagus gitu. Karena Bunda tipe yang anak pintar tapi pun tidak punya etika, tuh sama Bunda kosong gitu loh kak. Jadi kenapa Bunda nganggap etika kalian bagus? Karena sehari-hari itu kalian tidak pernah meremehkan orang lain menurut Bunda. Terus kalau misalnya dibentuk dalam kelompok, mereka ini memang ngemong gitu ya, memang udah siapa aja deh gitu, iya nggak sih? Iya kan? Nah iya. Kalau boleh tahu nih kenapa sih masuk SMA 2? Memang kan sekarang ini kalau mau masuk sekolah itu dibatasi oleh zonasi ya Bun. Betul. Jadi ada dua pilihan dan lebih memantapkan hati ke SMA Kayak SMA 2. Kalau kakak? Kalau saya pribadi karena memang kakak ada di sini Hmm. dan juga kalau misalnya nanti beda sekolah, nanti otomatis kan Hondanya juga susah kan Oh, bagi. benar. Jadinya ya udahlah SMA 2 aja biar satu Honda juga Barengan juga. Oh ya, perlu diketahui nih kakaknya adalah Tiur. Sudah ada di video sebelumnya dari kelas 12 MIPA 3. Maunya nanti sekali-sekali podcast berdua kali ya sama kakaknya. Oke. Kak, apa sih yang membuat kalian alasannya supaya saya harus rajin nih, saya harus giat gitu? Karena yang udah lihat tuh kalian orangnya giat gitu, terus mau apa ya, usahanya tuh bagus gitu. Itu kalau menurut Bunda pribadi ya, kan sifatnya disclaimer deh gitu pendapat Bunda. Kenapa sih kak? Coba dari Riri dulu. Kalau yang pertama ingat ada orang tua yang harus dibahagiakan sih Bun. Kalau yang kedua pengen diri sendiri itu ada jati dirinya, ada identitasnya supaya makin kesini kan lapangan pekerjaan tuh makin susah ya Bun. Benar. Jadi harus memantaskan diri juga. Oh nice, keren. Tepuk tangan boleh nggak apa-apa? Ger. Nggak usah pegang-pegang, biasanya Bunda bawa bantal. Kalau kakak gimana kak? Kalau saya pribadi pun alasannya rajin itu pertama karena ada motivator dari diri sendiri, yaitu kedua kakak, dan juga ada motivator tokoh ternama yaitu Jerome Pauline yang selalu ngasih motivasi biar kita semangat belajar. Dan juga dari Jerome Pauline juga Bunga belajar kalau misalnya walaupun kita cuma orang biasa, kita bisa menjadi luar biasa kalau misalnya dengan kepintaran kita, dengan kita berusaha. Karena kesuksesan itu hanya datang kepada orang-orang yang rajin. Oh nice. Kalau kakak siapa motivatornya? Ini udah kesebut tadi, udah muncul ya. Kalau kakak siapa? Kalau secara kayak dia tuh berkecimpung di dunia pendidikan nggak ada sih, cuma punya idola Iqbal Ramadan. Jadi dia Iqbal Ramadan. jadi dia ini kan peduli juga sama sekolah Bun. Benar. Walaupun dia artis, dia tuh SMA-nya di Amerika, sekarang Benar. kuliahnya di Australia. Benar-benar, oh nice. Terus kak, kan ini apa ya, Bunda nganggap tuh zaman sekarang ini anak-anak secara umum tuh, ini kita berbicara etika deh gitu. Apa sih yang membuat kalian tuh, oh saya sikapnya harus dijaga nih. Saya walaupun mungkin saya ada sedikit lebih dari teman gitu ya, kita juga nggak boleh sombong kan gitu. Tetap etika saya harus saya jaga. Oh tetap itu adalah guru saya. Coba menurut kak gimana sih?
Bunga dulu deh, Bunga. Kalau dari diri saya pribadi, itu yang pertama karena ajaran agama juga. Benar. Karena Bunga banyak ikut organisasi di gereja, jadinya banyak dapat pengetahuan juga, sering ikut juga kayak webinar-webinar gitu. Iya. Jadinya Bunga merasa kalau misalnya apa sih untungnya pintar, juga pandai kalau misalnya akhlak kita juga nggak ada gitu kan Bun. Jadinya Bunga ngerasa kalau misalnya akhlak itu nomor satu, walaupun kita bodoh tapi akhlak kita ada, itu kita masih dipandang oleh orang gitu. Oh nice. Kalau Riri? Kalau Riana sendiri, kenapa kayak secara akhlak kita tuh nggak boleh meremehkan orang lain. Yang pertama betul kayak yang dibilang Bunga tadi, karena agama. Betul. Kalau yang kedua itu karena kan kita nggak tahu kedepannya bakal gimana, Bun. Bisa jadi mereka itu lebih tinggi daripada kita. Benar. Bahkan mungkin orang yang kita rendahkan bisa aja nanti dia yang lebih sukses dari kita. Dan mungkin dia yang mengulurkan tangan untuk membantu. Nah itu. Jadi kita jangan pernah anggap remeh terhadap hal kecil sekalipun, atau terhadap orang yang mungkin sekarang kawan-kawan kelas gitu, karena kita nggak tahu kedepannya. Terus kalau belajar, kakak suka pelajaran apa sih gitu? Maksudnya eksakta kah, apa sosial gitu? Coba dari siapa? Sweet. Apa sweet? Tuh dari siapa? Kalau pelajaran yang disukai saat ini sih matematika. Alasannya adalah karena waktu Bunga mengerjakan soal yang sulit dan Bunga berhasil menjawabnya, Bunga ngerasa kayak, wih, aku bisa nih gitu, kayak menantang gitu. Jadinya Bunga ter-challenge untuk bisa menjawab soal-soal berikutnya gitu. Dan juga salah satunya karena motivator Bunga itu kan Jerome Pauline juga. Nah, jadinya suka matematika gitu. Oh nice gitu ya. Jerome Pauline udah nikah belum? Belum. Jadi ada rencana? Ada ya. Nah kalau Riri gimana Kak? Balance sih Bun, dari IPA ada, dari sosial juga ada. Dua-duanya suka. Kalau dari IPA mungkin fisika ya, apalagi gurunya kan. Oh iya, siapa gurunya? Oh iya terus. Kalau dari sosial tuh lebih suka mapel geo. Geo ya, karena mengenai bumi ya Kak ya. Oke, nice. Banyak rahasia alam ya yang harus diketahui. Nah terus menurut kakak nih, kan handphone itu zaman sekarang gimana ya? Handphone itu bisa menghancurkan, bisa justru buat maju. Gimana sih kakak memanage gitu waktu supaya saya tidak sampai, kadang ada orang hampir 100% enggak sih? Handphonenya mati itu karena dia tidur. Bener enggak sih? Untung nggak mati gitu ya. Oh ya Allah, cut ini. Nah gitu, karena dia tertidur. Gimana sih kakak memanage waktu kakak gitu? Oke. Kalau yang pertama mungkin minta bantuan orang tua, soalnya kan anak masih di atas kendali orang tua. Kalau yang kedua itu dengan ikut organisasi atau ekskul yang benar-benar mendisiplinkan diri. Iya, oke, nice, good. Kalau kakak yang? Kalau saya pribadi Bunga buat daftar kayak ada list gitu, terus Bunga jadiin wallpaper HP. Habis itu nanti kalau nice. misalnya Bunga mau main game atau mau buka HP, nanti kayak nengok jadwalnya, iya aku hari ini ya, yaudahlah nggak usah main game gitu. Jadi bisa memanage waktu dan juga ada waktu mainnya, ada waktu belajarnya juga. Jadi seimbang. Berarti sama kayak pengingat lah ya, tibanya ngingatin, ini bukan jadwal kau gitu ya. Oke. Terus gimana nak? Kalian kan punya kawan-kawan yang kadang main game aja. Pernah nggak sih nasehatin atau gimana gitu? Coba. Kalau teman dekat pernah gue. Pernah ya. Cuma kalau nggak terlalu dekat tuh takut nanti malah tersinggung. Oh iya betul. Gimana kakak nasihatinnya? Ya bilang woi gitu. Gimana? Kayak ayo lakukan kegiatan lain, sibukkan diri gitu, jangan main HP terus. Nanti matanya jadi sakit. Benar. Oke, udah. Kalau kakak gimana? Kalau saya pribadi Bun, karena memang Bunga itu emang suka main game juga. Jadi kalau mau nasehati orang, ya Bunga nengok diri Bunga sendiri dulu. Aku kan juga main game, ngapa aku harus menasehati orang padahal diri aku belum benar gitu. Jadi kadang kalau misalnya mau nasehati orang, kadang kayak cuman sekedar bercanda aja, kayak kau main game terus, emang kau udah ngerjain PR, emang kau udah belajar gitu. Gitu aja sih Bun. Oke, nice. Nah, kadang kita kalau sama kawan tuh
maksud kita baik, disambutnya tidak baik gitu ya, akhirnya kehilangan teman gitu. Nah, kalau dengan kawan-kawan yang misal nih, kan ada kawan yang suka ngomongnya nyeleneh gitu Kak, kotor gitu, gimana sih Kakak mengatasinya gitu? Atau gimana menyikapinya? Kalau Bunga pribadi di kelas juga kan memang masih banyak teman-teman Bunga yang belum bisa mengkontrol ininya ya, gaya bicaranya. Dan kalau misalnya Bunga dengar, kadang Bunga kayak ngeliatin terus kayak Bunga tatap dengan sinis, mereka kayak gitu-gitu Malu, Bun, kan? malu, Karena tahu itu gitu. salah kan, Iya, Kak? karena itu Iya, salah. benar. Jadi kadang Bunga nggak mau menasihati dengan kata-kata. Kadang cuman kayak ditengok aja, terus mereka kayak sadar, ya udah mereka gitu aja sih. Kalau Kakak? Kalau dari secara ucapan gitu belum ada juga sih, Bu. Belum ya? Ya dari kayak sama lah Sama tatapan. mandang, gitu ya. Iya. Kalau menurut kalian sinis enggak? Oh. Oh iya. Oh iya ya, ditakutin enggak Kak kira-kira di kelas? Oh yang 10-4 coba ya, komen di bawah. Gimana kira-kira? Ini sering jadi ketua kelompok soalnya. Sasaran Bunda ya. Kelompok 1. Kalau lucunya kayak gitu Riana. Iya, ada lagi, tapi namanya satu orang kayak. Iya sayang. Gimana Kak? Gimana kira-kira? Kalau Bunga memang sinis sih. Sinis, Bunga ya? ngerasa memang Bunga sinis karena memang Bunga lebih suka ngeliatin daripada ngomong. Benar. Gitu. Kalau Kakak sama? Iya, jadi kadang kalau jadi orang sinisan ini ada enak nggak enaknya sih. Ya benar juga sini soalnya iya. Kak. Ya Allah. Kalau misalnya ketemu orang yang kita kenal, wajah kita tuh padahal biasa aja, Bun, tapi dibilang Mbak ini sini sekali sini gitu. sekali gitu ya. Ya Allah. Pandangannya kayak setajam silet gitu ya. Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Pernah. Kayaknya kita cocok deh peran antagonis. Kita buat drama gitu ya. Nah, kalau quote, apa sih itu quote-nya kira-kira? Kalau dari saya sama kayak yang kemarin juga yang sih. kemarin Bun. juga. Kalau kamu melakukan satu kesalahan, pasti kamu 1000 kebaikan kamu itu nggak akan dipandang orang. Benar banget. Tapi kalau kamu melakukan satu kebaikan, pasti kejahatanmu yang selalu diingat orang gitu. Jadi lakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan dan nggak usah mikirkan apa kata orang, fokus aja ke depan. Oh, good. Kalau Kakak? Mungkin ini quote-nya udah ada di broadcast star juga. Ini quote-nya buat sendiri kok, Bun. Jadi Ya kadang kita ngomong untuk diri sendiri sih iya, sebenarnya ya. walaupun kamu tidak berjalan di hari ini, tapi kamu masih bisa berlari di hari esok. Jadi jangan berhenti, tetaplah berlari walaupun itu susah. Oke. Nah, sekarang kita cerita seputar SMA 2. Sejauh apa sih kalian mengenal SMA 2 ya? Ya kita berada di mana kira-kira sekarang? Di mana ya? Planet apa ya gitu? Tahu nggak ini ruangan apa Kak? Ruangan sejuk. Ruangan sejuk ya. Nama ruangannya apa? Ruangan broadcast. Oke, kita tahu. Kalau nama perpustakaan kita? Cahaya. Bahari. Oh iya. Flora fauna gitu. Oh my god. Tribahana nggak sih? Tricahaya. Pak, mohon maaf Pak. Anak-anak Bapak memang masih muda. Cahaya Tribahan. Oh, Tadi mau bilang itu Ada sih. Bahari ya. Ada Bahari. Kalau nama masjid kita? Oh, kemarin tahu, Bun, tapi Iya. lupa. Oh iya. Nurul. Iya. Kameramennya ketawa. Lupa, Oh, Bun. udah di ujung mulut ya. Iya, di ujung mulut kan. Di ujung lidah kali kan. Nggak tahu. Iya. Ada nurul-nurulnya gitu. Ah, iya. Oh, nurul apa gitu ya? Nggak nyangka ini pertanyaan. Namanya kayak Nggak nyangka. namanya Ruhul Ilmi. Kan
kan tidak harus masjid itu kan tidak harus kakak masuk ke dalam. Kayak kakak kan nggak perlu masuk, kakak masih di lingkungan sekolah gitu. Ini apalagi lu masuk lu. Nah, kalau siapa sih kepala TU kita ya? Kepala tata usaha? Pak, mohon maaf. Pak, ini kemarin datanya masih ada. Maaf Pak. Nggak tahu kan? Bunda kasih clue lah, cewek atau cowok? Cowok. Bapak tadi. Iya, Bapak ya. Oh, bapak. Oh. Bapak. Bapak. Huruf D. Udah jangan pura-pura mikir. Nggak tahu kan? Namanya Pak Devri, Devri Oh. Gusmadi. Kalau wakil kesiswaan? Pak Dedi. Jadi apa? Dedi Armansyah. Terus? MA. MAG. Oh, Oh, iya. nice. Kalau wakil kurikulum? Pak Esrahman. Pak Israhman. SPD. Oh, nice. Kalau wakil sarana prasarana? Pak, itu mau Pak. Oh, sekian dulu.